Bab 181 diusir dari keluarga Smith. Jeritan menyakitkan bergema di seluruh ruang tamu. Adapun bawahan yang berlutut, wajahnya menjadi pucat pasi. Sebelum dia bisa berteriak untuk kedua kalinya, dia disingkirkan oleh Jonathan dengan tendangan lain. Aku akan mengambil nyawa siapapun yang berani menyentuh rambut di kepalanya. Mengambil langkah maju, Jonathan berdiri di depan Josephine. Meskipun hanya seorang pria, dia berhasil mengintimidasi pria lainnya untuk menjaga jarak. Saat itu, dia seperti malaikat pelindung yang melindungi Josephine. Siapapun yang berani menghalangi jalannya akan dimusnahkan. Jonathan, ini masalah keluarga Smith. Hugo sangat marah ketika melihat Jonathan mematahkan kaki bawahannya. Jika kamu terus menempelkan hidungmu, kamu akan menanggung akibatnya. Menerima konsekuensinya, Jonathan menyunggingkan senyum puas. Saya ingin melihat konsekuensi seperti apa yang Anda bicarakan. Beraninya keluarga Smith yang tidak penting tidak menghormati saya. Jika bukan karena Josephine, dia pasti sudah menghancurkan mereka sejak lama. Ayah, berhenti membuang-buang waktu dan panggil saja polisi. Ezra tidak bisa lagi mentolerir upaya Jonathan yang tak henti-hentinya untuk mencampuri urusan keluarga mereka. Tidak perlu. Sambil mendengus, Hugo melambaikan tangannya. Josephine, izinkan aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah Anda yakin tidak ingin meminta maaf kepada keluarga Turner? Saya, Josephine memutuskan. Bagus, karena kamu menolak untuk melakukannya, sekarang aku akan mengusirmu dari keluarga Smith. Wajah Hugo menjadi dingin. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak lagi berhubungan dengan keluarga Smith dengan cara apapun. Nasibmu tidak lagi terikat pada kami lagi. Membuang. Seluruh tubuh Josephine gemetar saat mendengar kata itu. Dia menatap Hugo dengan tidak percaya. Kakek, apa yang baru saja kamu katakan? Apakah Anda mengusir saya dari keluarga Smith? Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Bahkan, dia mengira dia salah dengar. Apakah mereka mengusir saya dari keluarga karena ancaman dari Turner? Jangan panggil aku kakek, aku bukan kakekmu. Hugo mengejek sambil menatap Josephine. Juga, aku tidak ingin cucu perempuan yang mau menghancurkan keluarga. Josephine, Anda memiliki dua pilihan. Ikutlah denganku untuk memohon pengampunan dari keluarga Turner atau diusir dari keluarga Smith. Sejak saat itu, Anda tidak akan berhubungan lagi dengan kami. Pilihan ada padamu. Aku menolak untuk meminta maaf. Josephine membalas dengan suara gemetar dan mata memerah. Saya tidak melakukan kesalahan. Karena itu, mereka tidak berhak menuntut saya mengakui kesalahan saya. Karena Anda memaksa saya untuk memilih, saya akan memberitahu Anda keputusan saya sekarang. Mengangkat kepalanya dengan paksa, Josephine mendesis sambil menangis. Aku lebih baik diusir dari keluarga Smith daripada memohon pengampunan dari keluarga Turner. Itulah seberapa kuat tekad Josephine. Dia lebih suka diusir dari keluarga daripada tunduk pada Turner. Bagus, Anda telah membuat pilihan Anda. Keputusan Josephine menyebabkan ekspresi Hugo berubah muram. Dengan ini saya menyatakan bahwa mulai sekarang, Josephine bukan lagi ketua grup Smith, dan dia juga bukan anggota keluarga Smith. Mulai hari ini dan seterusnya, terlepas dari apakah dia hidup atau mati, itu tidak ada hubungannya dengan kita sama sekali. Josephine Smith, mulai saat ini, kamu dibuang dari keluarga Smith. Pada saat itu, keheningan yang mematikan menyelimuti ruangan itu. Ketika dia mendengar kata-kata, kamu dibuang, Josephine gemetar hebat. Tiba-tiba, penglihatannya menjadi gelap saat tubuhnya mulai pingsan. Josephine, apa kau mendengarnya? Anda sekarang diasingkan. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Bukankah sudah waktunya kamu pergi? Tepat, keluarga Smith tidak menerima pembuat onar sepertimu. Kamu hampir menghancurkan seluruh keluarga kami. Namun, Anda masih berani berlama-lama. Petik 2. Mengusir, kamu sial. Petik 2. Saat Hugo mengumumkan bahwa Josephine secara resmi dikeluarkan dari keluarga, semua anggota keluarga lainnya mengungkapkan warna aslinya. Seolah-olah melihat Josephine saja akan menodai penglihatan mereka. Jonathan, ayo tinggalkan tempat ini. Merasa kewalahan, Josephine tidak bisa menahan gemetar ketika dia menatap kakek dan pamannya. Dia tidak percaya betapa lemahnya ikatan keluarga dengan mereka. Itu dengan mudah hancur di bawah bayang-bayang ancaman keluarga Turner. Sangat baik, ketika Jonathan melihat bagaimana Josephine berusaha untuk tetap kuat dengan menahan air matanya, dia melepas jaketnya dan menyampirkannya di bahunya.
Mengetahui warna asli mereka sejak dini bukanlah hal yang buruk. Lagi pula, tidak ada gunanya tinggal di sini. Saat dia berbicara, Jonathan membantu Josephine saat mereka berjalan keluar dari mansion Smith. Sejak mereka melangkah keluar, Josephine tidak lagi berhubungan dengan keluarga Smith sama sekali. Akibatnya, tidak ada alasan bagi Jonathan untuk mentolerir penghinaan yang dideritanya di tangan keluarga Smith demi dia lagi. Kutukan itu akhirnya pergi. Ezra hanya bisa mencibir saat melihat siluet kepergian Jonathan dan Josephine. Namun, Miguel mengerutkan alisnya pada Hugo dan bertanya, "Ayah, mengapa ayah membiarkan mereka pergi?" Dengan kepergian Josephine, bagaimana kita akan menjelaskannya kepada keluarga Turner? Apa yang harus dijelaskan? Hugo mendengus. Josephine adalah orang yang menyinggung mereka. Sekarang dia telah diasingkan, apa hubungannya dengan kita lagi? Ngomong-ngomong, siapkan mobilnya dan ikut aku ke kediaman Turner untuk meminta maaf kepada mereka. Selama kami bersedia menyerahkan proyek taman ekologis, mereka tidak akan menentang kami lagi. Dari sudut pandangnya, keluarga Turner menindas keluarga Smith karena Josephine menolak menyerahkan proyek tersebut. Oleh karena itu, dia berasumsi bahwa dengan meninggalkan proyek dan mengusir Josephine dari keluarga, para Turner tidak lagi memiliki alasan untuk menyalahkan mereka lagi. Adapun nasib Josephine, itu tidak lagi ada hubungannya dengan mereka. Baiklah, aku akan segera menyiapkan mobil. Atas instruksi Hugo, Miguel menyiapkan mobil tanpa penundaan. Sementara itu, di luar rumah Smith, Josephine berbalik untuk memberikan pandangan terakhir tempat dia dibesarkan. Seketika, matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa dia akan diusir dari keluarga Smith suatu hari nanti. Dalam sekejap mata, wajahnya kehilangan semua warna karena memutih seperti selembar kertas. "Pergilah dan menangislah jika kamu mau." Hati Jonathan sakit ketika melihat bagaimana Josephine mati-matian berusaha mempertahankan ketenangannya. Namun, saat dia mengucapkan kata-kata itu, Josephine tidak bisa lagi menahan luapan emosi. Detik berikutnya, dia melemparkan dirinya ke dalam pelukan Jonathan dan menangis. "Jonathan, aku kehilangan rumahku." Bab 182 Ciuman Pertama. Itu tidak benar. Melihat Josephine menangis kesakitan di pelukannya, Jonathan tidak bisa menahan untuk tidak membelai rambutnya. "Kamu gadis bodoh, kamu masih memilikiku." Sejak mereka menikah 4 tahun lalu, dia belum pernah melihat Josephine begitu kesepian dan tak berdaya sebelumnya. Juga, dia tidak pernah menangis begitu keras di depannya. Tiba-tiba, pandangan Jonathan menjadi gelap. Karena Josephine tidak lagi berhubungan dengan keluarganya dengan cara apapun, dia tidak melihat gunanya bagi keluarga Smith untuk terus ada. "Jonathan, maukah kamu meninggalkanku suatu hari nanti juga?" Mengangkat matanya yang memerah ke arah Jonathan, Josephine memberinya tatapan rentan, yang membuat jantungnya berdebar kencang. "Aku tidak akan melakukannya." Jonathan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak akan pernah meninggalkanmu seumur hidupku. Bagaimana saya bisa membawa diri saya untuk melakukan itu? Anda adalah orang yang saya telah memutuskan untuk melindungi seluruh hidup saya." "Betulkah?" Josephine menatapnya tak percaya. "Tentu saja." Jonathan mengacak-acak rambutnya sambil tersenyum. "Sudahlah, berhenti menangis. Pada tingkat yang Anda tuju, itu akan memberi Anda kerutan." Petik 2. "Aku tidak ingin ada kerutan." Mendengar komentar Jonathan, Josephine dengan cepat menghapus air matanya. Menggigit bibirnya, dia berusaha mati-matian untuk menahan air matanya. Namun, hati Jonathan luluh ketika dia melihat tekad di matanya. "Jonathan, apakah menurutmu aku telah melakukan kesalahan?" Josephine bertanya. "Tidak." Jonathan menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak salah. Kesalahan terletak pada mereka. Suatu hari nanti, mereka akan menyesal telah membuangmu dari keluarga Smith." "Bagaimana mungkin?" Josephine tidak bisa menahan tawa mencela diri sendiri. "Saya pikir mereka tidak sabar untuk menyingkirkan saya. Ketika Hugo mengusirnya, tidak ada satupun di keluarga besar Smith yang membelanya. Faktanya, mereka semua tidak sabar menunggunya pergi dan memutuskan hubungan dengannya. Apakah hanya itu yang ada untuk ikatan keluarga kita? Apa lelucon? Percayalah padaku, hari itu akan datang." Jonathan mengulurkan tangan untuk membelai kepalanya. "Setelah menangis begitu lama, kamu pasti kelelahan. Kenapa aku tidak mengajakmu ke suatu tempat untuk makan? Aku tidak nafsu makan." Josephine menggelengkan kepalanya.
Hal terakhir yang ingin dia lakukan sekarang adalah makan. Bahkan jika kamu tidak menyukainya, kamu masih harus makan sesuatu. Hanya dengan begitu Anda akan memiliki energi untuk melanjutkan proyek taman ekologis. Jonathan menepuk hidungnya dan menambahkan, jangan lupa, ini adalah bisnis seperti biasa di proyek taman ekologi besok pagi. Apa maksudmu? Sambil menggelengkan kepalanya, Josephine bertanya, saya bukan lagi ketua grup Smith. Oleh karena itu, saya tidak ada hubungannya dengan proyek ini lagi. Siapa yang memberitahumu bahwa proyek itu milik keluarga Smith? Jonathan menyeringai. Jika bukan karenamu, apakah mereka akan mendapatkan proyek itu sejak awal? Jonathan, maksudmu? Mata Josephine melebar karena terkejut. Apa yang saya katakan adalah, proyek ini masih milik Anda. Tidak ada yang bisa mengambilnya darimu, jelas Jonathan sambil tersenyum. Betulkah? Josephine menatap Jonathan dengan tidak percaya. Dalam sekejap mata, dia merasa putus asa lagi. Namun, saya bukan lagi anggota keluarga Smith. Di mana saya akan mencari modal untuk mengembangkan proyek. Kamu tidak membutuhkannya. Menatap Josephine sekilas, Jonathan menjelaskan, apakah Anda lupa bahwa grup Graham tidak memiliki apa-apa selain uang? Grup Graham. Josephine menatap Jonathan dengan penuh rasa ingin tahu. Ya, Jonathan mengangguk. Jika Graham Group bersedia berinvestasi atas nama keluarga Smith saat itu, mengapa mereka tidak melakukannya untuk Anda sekarang? Tapi, apakah mereka akan menyetujuinya? Mata Josephine dipenuhi dengan harapan. Kenapa tidak? Jonathan terkekeh. Gadis bodoh, Graham Group milikmu. Oleh karena itu, mengapa mereka keberatan? Apalagi, bukan hanya Graham Group. Bahkan Tavion Group dan bisnis keluarga York semuanya milik Anda juga. Tetapi, sebelum Josephine bisa mengatakan apa-apa, Jonathan memotongnya. Tidak ada tapi-tapian, serahkan saja semuanya padaku. Percayalah bahwa Graham Group pasti akan setuju. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Josephine tidak lagi meragukan Jonathan. Jonathan, terima kasih. Menatapnya, dia memperhatikan bahwa dia belum pernah menemukan Jonathan begitu menarik sebelumnya. Di masa lalu, dia membencinya dan hanya ingin menghindarinya. Bahkan, dia bahkan memandang rendah dia. Namun, pada saat itu, semua emosi negatif tampaknya telah menghilang. Untuk apa kau berterima kasih padaku? Jonathan bertanya sambil tersenyum. Aku berterima kasih padamu karena berada di sisiku dan menghiburku. Menurunkan kepalanya, Josephine tersipu sampai-sampai dia malu untuk melakukan kontak mata dengannya. Apakah itu semuanya? Jonathan menurunkan pandangannya ke arahnya sambil mengambil langkah lebih dekat. Hah, menanggapi kata-kata Jonathan, Josephine tiba-tiba mendongak. Namun, bibirnya secara tidak sengaja menyentuh bibirnya pada saat itu juga. Dalam sekejap mata, dia mundur karena terkejut. Tersipu merah, dia tiba-tiba merasa tersesat. Jonathan, apa yang kamu lakukan? Kemerahan di pipinya semakin menjadi. Bagaimana menurutmu? Jonathan mengerucutkan bibirnya secara refleks saat dia menikmati sensasi yang baru saja dia alami. Aku hanya ingin bertanya apakah kamu ingin berterima kasih padaku karena telah meminjamkanmu bahu untuk menangis. Namun, saya tidak mengharapkan Anda untuk berhenti. Tiba-tiba, Jonathan hanya bisa menghela nafas. Itu ciuman pertamaku. Jangan membicarakannya. Josephine sangat cemas sehingga dia hampir menginjak kakinya. Mengapa? Tanya Jonathan penasaran. Kenapa aku tidak bisa membicarakan fakta bahwa kamu menciumku? Aku tidak peduli. Anda hanya tidak diizinkan. Josephine menunjuknya dengan marah. Meskipun dia sangat marah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu bukan hanya ciuman pertamanya. Itu juga miliknya. Sejak dia masih muda, dia bahkan belum pernah memegang tangan anak laki-laki sebelumnya. Dan sekarang, dia telah memberikan ciuman pertamanya kepada Jonathan. Karena aku tidak diizinkan untuk membicarakannya, kurasa tidak apa-apa bagiku untuk melakukannya, bukan? Membiarkan senyum nakal, dia mengulurkan tangannya ke pinggang Josephine. Setelah menariknya, dia jatuh tepat ke pelukannya. Jonathan, apa yang kamu lakukan? Josephine hampir tidak bisa mengucapkan kata-katanya. Jangan berpikir kamu bisa kabur dengan mudah setelah menciumku. Sambil menyeringai nakal, Jonathan mendekat ke pipinya. Karena kamu telah menciumku, aku harus membalas budi padamu. Tepat saat dia berbicara, Jonathan menundukkan kepalanya untuk mencium bibirnya.
Persis seperti itu, dia telah memberikan ciuman pertamanya, yang telah dia pertahankan selama lebih dari 20 tahun, padanya. Bab 183 panggil aku suami. Pikiran Josephine menjadi kosong saat matanya melebar seperti piring. Bahkan, dia bahkan lupa untuk melawan, membiarkan lidah Jonathan berkeliaran bebas di mulutnya dan menggosok giginya. Aduh, tiba-tiba, Jonathan merasakan sengatan di lidahnya sebelum Josephine mendorongnya. Kenapa kau menggigitku? Jonathan menjilat bibirnya dengan lembut sementara lidahnya masih terhuyung-huyung karena rasa sakit. Jonathan, jangan mendekat. Wajah Josephine sangat merah sehingga dia tampak seperti lobster merah. Faktanya, orang bisa dengan jelas mengatakan bahwa pipinya sudah terbakar. Baiklah, aku akan menjaga jarak. Tidak perlu takut. Ketika dia melihat reaksi ketakutan Josephine, Jonathan tidak bisa menahan tawa. Lagi pula, dia tidak terburu-buru sama sekali. Saya sudah menunggu selama 4 tahun, jadi sedikit lebih lama tidak akan membuat perbedaan. Kamu tidak boleh tertawa. Ketika dia melihat tatapan licik di mata Jonathan, Josephine menatapnya dengan sebelah mata. Bagus, aku akan berhenti tertawa. Meredakan senyumnya, Jonathan menjilat bibirnya. Rasanya manis sekali. Tidak buruk. Jonathan, kamu. Ketika dia melihat reaksi Jonathan, Josephine tersipu dan berharap tanah akan terbuka dan menelannya seluruhnya. Kamu pasti lapar sekarang. Ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat untuk makan. Ketika dia melihat betapa wajahnya memerah, Jonathan membelai kepalanya sambil tersenyum. Meski sudah lama menikah, itu pertama kalinya dia melihat sisi feminim Josephine yang malu-malu. 10 menit kemudian, mobil mereka berhenti di luar sebuah restoran. Meskipun itu bukan restoran kelas atas, tempat itu terasa nyaman. Saat mereka masuk, mereka bisa mendengar musik diputar di seluruh restoran. Setelah duduk, Jonathan menelepon Graham. Beberapa saat kemudian, suara Graham terdengar dari telepon. Goldstein. Jonathan menginstruksikan, Anda dapat membatalkan kolaborasi yang Anda miliki dengan keluarga Smith. Batalkan. Graham terkejut mendengar kata-kata Jonathan. Goldstein, apa yang terjadi? Itu bukan tempatmu untuk bertanya. Jonathan malas menjelaskan. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa mulai besok dan seterusnya, proyek Taman Ekologi akan berjalan seperti biasa. Satu-satunya perbedaan adalah pasanganmu berubah menjadi Josephine. Ya, Tuan Goldstein. Graham tidak berani membuang waktu. Apa yang ingin kamu makan? Tepat ketika Josephine selesai memesan, Jonathan mengakhiri panggilannya. Apapun bisa dilakukan, jawab Jonathan santai. Sebenarnya, dia tidak suka makanan di restoran. Jika bukan karena Josephine, dia tidak akan pernah turun tangan. Steak ukuran sedang untuknya, perintah Josephine atas nama Jonathan. Anda mau minum apa? Air akan berhasil. Dengan santai menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri, Jonathan menceritakan, saya telah mencapai kesepakatan dengan Graham Group. Mulai besok pagi dan seterusnya, Anda akan bertanggung jawab atas proyek taman ekologis. Petik 2. Mereka setuju. Josephine tampak terkejut karena dia tidak menaruh harapan sama sekali. Tentu saja, Jonathan menjawab sambil tersenyum. Mengingat suamimu yang bertanya, tidak mungkin mereka akan mengatakan tidak. Ketika dia mendengar dia menyebut kata, suami, Josephine tersipu saat dia memutar matanya ke arahnya. Meskipun mereka telah menikah selama 3 tahun, dia tidak pernah memanggilnya seperti itu. Setelah menyesap minumannya, Josephine memanggil, Jonathan, namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Jonathan memotongnya, panggil aku suami. Mengabaikan permintaannya, Josephine memelototinya dan melanjutkan, apa hubunganmu yang sebenarnya dengan Graham Group? Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Jonathan menatap Josephine dengan penasaran. Saya bertemu Graham sekali ketika saya berada di kediaman Raja Perang. Itu dia. Josephine sedikit mengernyitkan alisnya. Jelas, dia tidak membeli ceritanya. Bagaimana grup Graham bersedia mengambil risiko kemarahan keluarga Turner dengan terus bekerja dengan saya di proyek setelah baru saja bertemu Jonathan sekali? Itu tidak mungkin. Hanya itu yang ada untuk itu. Jonathan mengangguk tenang. Sepertinya dia mulai curiga dengan identitasku. Ini terjadi lebih cepat dari yang saya harapkan. Lupakan. Jika Anda menolak untuk memberitahu saya, biarlah. Josephine menggelengkan kepalanya dan tidak mendesaknya lebih jauh.
Jelas baginya bahwa Jonathan tidak mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, dia sudah lama merasakan bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tentang identitasnya. Sulit baginya untuk percaya bahwa seorang pensiunan prajurit dari divisi Raja Perang bisa mendapatkan begitu banyak rasa hormat dari wali kota Jadeborough dan membuat ketua grup Graham makan dari telapak tangannya. Bahkan Andrew, perwira militer berpangkat tertinggi di Jadeborough, memanggil Jonathan sebagai komandan. Bagaimana mungkin, bukannya aku menolak untuk memberitahumu, tapi kamu tidak akan percaya padaku bahkan jika aku melakukannya. Ketika dia melihat kerutan di wajah Josephine, Jonathan hanya bisa menghela nafas. Apakah kamu percaya padaku ketika aku memberitahumu bahwa aku Asura? Tidak mungkin. Reaksi pertama Josephine adalah tidak percaya. Bagaimana bisa Jonathan menjadi Asura yang perkasa? 3 tahun lalu, dia memimpin 4 raja perang dan pengawal naga ilahi untuk mengalahkan musuh bangsa. Dalam waktu 2 tahun yang singkat, dia telah berhasil membawa perdamaian dan stabilitas ke negara itu. Jika benar-benar ada dewa di bumi, Asura akan menjadi satu-satunya. 3 tahun yang lalu, tiba-tiba, ekspresi Josephine berubah drastis. Bukankah Jonathan menghilang secara misterius 3 tahun lalu dan tidak pernah terdengar lagi sejak itu? Mungkinkah? Memegang pikiran itu, Josephine tiba-tiba mengangkat pandangannya ke arah Jonathan dan menggelengkan kepalanya dengan keras. Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa dia? Keduanya adalah kebalikan dari satu sama lain. 3 tahun lalu, dia masih melakukan tugas-tugas di kediaman Smith sementara Asura memimpin pasukannya berperang. Di sana, aku tahu itu. Kamu tidak akan percaya padaku bahkan jika aku memberitahumu. Jonathan menggelengkan kepalanya sambil tertawa kecil ketika melihat reaksi Josephine. Dia sudah mengira Josephine tidak akan mempercayainya. Lagi pula, tidak masuk akal bagi siapapun untuk membayangkan bahwa Asura yang menakutkan, yang membuat ketakutan di hati siapapun yang mendengar namanya, adalah menantu yang tidak berguna dari keluarga Smith 3 tahun lalu. Jonathan, aku tidak bermaksud begitu, Josephine dengan cepat menjelaskan, sadar bahwa reaksinya mungkin telah melukai harga dirinya. Saya mengerti. Cepat, Gali. Jonathan mengacak-acak rambutnya. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba mendengar ledakan keras di restoran. Saat dia berbalik untuk melihat, dia menyadari bahwa suara itu berasal dari televisi. Bab 184 Kecelakaan Mobil. Kami menyela Anda dengan beberapa berita terbaru. Pukul 8 pagi, perang pecah di Besya. Wilayah Barat telah melakukan serangan besar-besaran dengan pasukannya. Raja Perang, Kaneduns, secara pribadi bertemu musuh dalam pertempuran. Namun, dia belum bisa mengalahkan mereka. Oleh karena itu, kami ingin mengingatkan semua warga untuk tidak melakukan perjalanan ke Besya tanpa alasan yang baik agar tidak terlibat dalam konflik yang tidak perlu. Di televisi, seorang pembawa berita cantik dan seksi sedang melaporkan berita terbaru. Namun, sebelum siaran selesai, ledakan menggelegar terdengar. Saat kamera menyorot, adegan perang dan kehancuran memenuhi layar televisi. Peluru artileri yang tak terhitung jumlahnya meledak di udara sementara helikopter yang tak terhitung jumlahnya melayang di langit. Juga, ada banyak tentara yang terbaring di genangan darah. Adegan yang ditampilkan di layar seolah menggambarkan neraka di bumi. Anggota badan yang terpotong-potong berserakan di mana-mana sementara tanah dipenuhi dengan mayat dan mengalir dengan sungai darah. Saat Jonathan melihat apa yang sedang disiarkan, tatapannya menjadi gelap. Perang telah pecah di Besya karena serangan pasukan besar-besaran oleh wilayah Barat. Apa yang sedang terjadi? 2 tahun lalu, Jonathan secara pribadi memimpin pasukannya dan mengalahkan wilayah Barat untuk tunduk. Baru setahun berlalu, dan sekarang mereka menyerang Besya. Apakah mereka mencoba memberontak? Apa yang salah? Ketika Josephine melihat alis berkerut Jonathan, dia langsung melihat ke televisi yang digantung di udara di restoran. Namun, pada saat dia melihatnya, siarannya sudah selesai. Akibatnya, dia tidak melihat kehancuran mengerikan yang ditunjukkan beberapa saat yang lalu. Tidak apa, saya hanya menonton berita. Jonathan dengan santai memulihkan pandangannya sebelum melihat Josephine dan bertanya, bagaimana makanannya? Tidak buruk. Menyeka mulutnya dengan serbetnya, Josephine bertanya, mengapa kamu tidak makan? Aku terlalu asyik dengan berita itu. Jonathan berseri-seri. Mengambil garpu dan pisaunya, dia mengiris sepotong steak. Namun,
Pikirannya masih terganggu oleh apa yang dilihatnya barusan. Mengingat betapa mengejutkannya berita itu, mengapa saya tidak mendengarnya? Terlepas dari apakah itu Zakari atau Kane, tak satu pun dari mereka memberitahunya. Jonathan, kenapa kamu terlihat bermasalah? Josephine mau tidak mau bertanya ketika dia melihat bahwa pikiran Jonathan ada di tempat lain meskipun memotong steaknya. Apakah saya? Sambil menyeringai, dia meletakkan sendok garpunya. Saya bertanya-tanya tentang pergi berbulan madu setelah Anda selesai dengan proyek Taman Ekologi. Bagaimana tentang itu? Ketika kami pertama kali menikah, kami tidak pergi untuk satu, ingat. Jonathan, omong kosong apa yang diisi dengan otakmu itu? Josephine memutar matanya sebagai tanggapan. Ketika dia melihat ekspresi bingung Jonathan, dia mengira sesuatu yang buruk telah terjadi. Namun, dia terkejut bahwa dia benar-benar memikirkan bulan madu mereka. Kamu, tentu saja, mengangkat alisnya sambil menyeringai, Jonathan bangkit. Bisa kita pergi? Mengangguk kepalanya, Josephine mengikuti Jonathan keluar. Bagaimana perasaanmu? Sudah lebih baik. Lebih dari 1 jam kemudian, Josephine akhirnya tenang. Setidaknya, dia tidak hancur seperti sebelumnya. Jauh lebih baik, dia mengangguk. Jonathan, terima kasih. Bagaimana kamu berencana untuk berterima kasih padaku? Jonathan menyunggingkan senyum nakal. Kenapa aku tidak tidur di kamarmu malam ini? Dalam mimpimu, ketika dia merasakan bahwa Jonathan dalam suasana hati yang nakal, Josephine mundur beberapa langkah dengan ketakutan. Kamu cabul. Bagaimana kamu bisa menyebutku cabul karena bernafsu terhadap istriku sendiri? Tepat ketika Jonathan ingin menggoda Josephine lebih jauh, sebuah sedan hitam muncul entah dari mana dan berlari ke arah Josephine seolah-olah akan menabraknya. Hati-hati. Pada saat yang genting, Jonathan menukik ke depan untuk mendorong Josephine menyingkir. Namun, saat dia melakukannya, mobil itu tidak melambat sama sekali dan menabrak tubuh Jonathan. Ledakan, tabrakan itu membuat Jonathan terbang puluhan meter jauhnya. Jika dia adalah orang biasa, dia akan berubah menjadi bubur. Jonathan, wajah Josephine menjadi pucat pasi ketika dia melihat apa yang baru saja terjadi. Karena itu, dia dengan cepat bergegas ke sisi Jonathan. Namun, sedan hitam yang menabraknya tidak berhenti sama sekali. Sebaliknya, pengemudinya menginjak pedal gas dan menghilang dalam sekejap. Jonathan, kamu baik-baik saja. Apakah itu sakit di mana saja? Pada saat itu, Josephine panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya atau membayangkan seseorang akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Saya baik-baik saja. Sambil menepuk-nepuk debu di pundaknya, Jonathan bangkit. Namun, pada saat dia berdiri, sedan hitam itu telah menghilang. Bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Josephine merasa ngeri. Jonathan, jangan gerakkan ototmu. Aku akan segera memanggil ambulans. Tidak, ketika dia melihat betapa putus asanya Josephine, dia tidak bisa menahan untuk tidak membelai kepalanya. Sambil tersenyum, dia meyakinkannya, aku tidak terluka, sungguh. Tidak perlu memanggil ambulans. Apa kamu yakin? Ketika dia melihat bagaimana Jonathan bahkan tidak memiliki goresan padanya, Josephine terkejut. Dia telah melihat dengan matanya sendiri bagaimana sedan hitam itu menabraknya dan melemparkannya ke belakang puluhan meter. Bagaimana dia bisa tetap tidak terluka? Ya, benar. Dengan berseri-seri, Jonathan bertanya, apakah kamu ketakutan? Saat Josephine menggigit bibirnya, air matanya menggenang. Jonathan, mengapa kamu begitu bodoh untuk melindungiku dari mobil? Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa melindungimu adalah tugas hidupku? Jonathan menyatakan sambil tersenyum, selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, dan tidak akan ada pengecualian. Kamu bodoh. Ketika dia mendengar sumpahnya, air mata mengalir di pipi Josephine karena dia tidak bisa lagi menahan emosinya. Sejak dia masih muda, tidak ada yang mengatakan hal seperti itu padanya atau melakukan apa yang dilakukan Jonathan untuknya. Hanya Jonathan yang bodoh yang mau menggunakan tubuhnya untuk melindungiku dari mobil yang melaju, bodoh. Benar-benar idiot. Aku tidak bodoh. Aku suamimu. Jonathan menepuk hidung Josephine dengan main-main. Namun, kilatan mematikan melintas di matanya. Mobil itu jelas membidik Josephine dengan tujuan membunuhnya. Di seluruh Jazona, hanya ada satu orang yang menginginkan kematiannya, dan orang itu adalah Timothy.
Jonathan, bagaimana kamu masih bisa tertawa? Josephine memelototinya dengan matanya yang memerah ketika dia melihat senyum di wajah Jonathan. Apakah kamu tahu bahwa aku hampir mati ketakutan barusan? 185 Keputusan Asura. Jangan khawatir, saya baik-baik saja. Ketika dia melihat betapa tertekannya Josephine, Jonathan mengacak-acak rambutnya untuk menenangkannya. Itu hanya mobil yang tidak cukup untuk menyakitiku. Kembali ketika dia berada di ketentaraan, dia hampir mati berkali-kali. Bahkan ketika peluru menyerempet kulit kepalanya, dia tidak pernah merasa takut sama sekali, apalagi mobil yang melaju. Bagaimana kamu masih bisa tertawa? Josephine memelototi Jonathan. Bagaimana dia masih bisa tersenyum setelah apa yang baru saja terjadi? Baiklah sekarang, aku baik-baik saja, Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Melihat betapa cemasnya Josephine, Jonathan menariknya ke dalam pelukannya. Bukankah itu hanya mobil? Bahkan jika saya terkena tank, saya masih tidak akan terluka. Petik 2. Jonathan, bisakah kamu berhenti membual sekali saja? Karena wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, Josephine malah memutar matanya. Kelemahan terbesar Jonathan adalah kebiasaannya meniup trompetnya sendiri. Setelah bertahun-tahun, dia tidak berubah sama sekali. Aku tidak membual sama sekali. Jonathan mengerutkan kening tak berdaya. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Selama pertempuran terakhir yang dia lawan, dia tidak hanya dipukul oleh tank, tetapi dia juga hampir ditabrak oleh mereka. Jika dia tidak bereaksi dengan cepat, dia mungkin sudah tergencet sejak lama. Ya, aku percaya padamu. Bagaimanapun, kamu adalah Asura yang perkasa. Josephine tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya lagi. Bahkan jet tempur tidak bisa menyentuhmu, apalagi tank. Apakah saya benar? Kamu akhirnya mendapatkannya. Jonathan mengangguk. Kulit tebal apa yang kamu miliki? Josephine mengejek dan mengabaikannya sesudahnya. Pada tingkat yang kita tuju, Jonathan akan mengklaim bahwa seluruh planet ini miliknya. Setengah jam kemudian, mereka tiba di pintu masuk Villano. Saat mereka masuk, Josephine melepas sepatunya dengan kelelahan. Setelah itu, dia memberitahu Jonathan bahwa dia akan mandi dan langsung menuju ke lantai 3. Namun, ketika Josephine pergi, ekspresi dingin turun di wajah Jonathan. Dia memancarkan aura pembunuh saat ambang pintunya, yang merupakan keselamatan Josephine, telah dilanggar. Karena keluarga Turner berani mencelakai Josephine, mereka sebaiknya bersiap menghadapi kemarahanku. Mengambil teleponnya, Jonathan menelepon Zachary. Saat berikutnya, suara Zachary terdengar di telepon. Goldstein. Apa yang terjadi di base-nya? Alis Jonathan sedikit berkerut. Goldstein, kamu sudah tahu. Zachary merendahkan suaranya tiba-tiba. Wilayah Barat telah memberontak. Ketika Jonathan melihat berita tentang wilayah Barat menyerang base-nya, dia berasumsi bahwa wilayah Barat sedang memberontak secara terbuka. Seperti yang diharapkan, ternyata benar. Namun demikian, dia masih tidak percaya itu benar-benar terjadi. Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Nada suara Jonathan berubah muram. Mengingat betapa pentingnya hal ini, mengapa salah satu dari 4 raja perang tidak memberitahu saya apapun? Apakah mereka berpikir bahwa Asura hanyalah simbol? Kane yang menyuruhku untuk merahasiakannya darimu. Zachary menjawab dengan lemah lembut, khawatir dia akan membuat Jonathan marah. Dia bilang dia bisa menyelesaikannya sendiri. Mengapa kamu harus mendengarkannya hanya karena dia menyuruhmu? Jonathan membentak dengan suara sedingin es. Apakah aku yang bertanggung jawab atas kantor Asura, atau Kane? Maaf, Tuan Goldstein, itu adalah kesalahan saya, Zachary mengakui tanpa protes. Lagi pula, setiap kali Asura marah, kematian dan kehancuran akan mengikuti. Menimbang bahwa dia bisa mendengar kemarahan dalam nada suara Jonathan melalui telepon, Zachary tidak berani menantang Jonathan sama sekali. Beritahu Kane bahwa jika dia gagal memadamkan pemberontakan oleh wilayah Barat, aku tidak akan pernah ingin melihatnya lagi. Jika Raja Guntur Perang yang perkasa tidak bisa menekan pemberontakan kecil, dia tidak pantas berada di sisi Jonathan. Ya, Tuan Goldstein, Zachary langsung mengakui. Juga, Anda tidak perlu menyerahkan daftar keluarga Turner lagi, kata Jonathan dengan jelas. Kamu tidak membutuhkannya. Zakaria terkejut. Bukankah dia memintaku untuk itu beberapa hari yang lalu? Kenapa dia berubah pikiran? Betul sekali. Saya tidak. Dengan ekspresi dingin,
suasana kekejaman mengelilingi Jonathan. Itu karena saya telah berubah pikiran. Saya tidak lagi hanya ingin orang-orang yang namanya ada dalam daftar mati. Sebaliknya, saya ingin seluruh keluarga Turner dikuburkan. Ke depan, keluarga Turner tidak akan ada lagi di Jazona. Meskipun Jonathan tidak berbicara dengan suara keras, Zachary masih bisa merasakan niat membunuh melalui telepon, yang membuat tulang punggungnya merinding. Goldstein, apa yang terjadi? Itu bukan urusan Anda. Yang perlu kamu pedulikan hanyalah menjalankan perintahku, tegas Jonathan dengan dingin. Bahkan suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi dingin. Ya, Tuan Goldstein, meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, Zachary bisa merasakan nada dingin dalam suara Jonathan. Goldstein, apakah Anda ingin saya mengirim tentara untuk memusnahkan mereka sekarang? Tidak, Jonathan menggelengkan kepalanya dengan tenang. Karena mereka suka bermain game, saya akan bermain bersama mereka. Sekarang, saatnya untuk mencari tahu apakah mereka mampu memainkannya atau tidak. Aku, Asura, dengan ini memutuskan bahwa semua raja perang, selain Kane, mengirim pasukan ke Jazona sebelum hari esok gelap. Siapapun yang tidak patuh akan dihukum. Itu adalah keputusan Asura. Saat Zachary mendengarnya, tubuhnya bergetar hebat. Setelah dekrit dibuat, ketidaktaatan dihukum mati. Dekrit Asura adalah perintah otoritas tertinggi dalam Canaya. Setelah dikeluarkan, 100.000 penjaga naga ilahi dan jutaan prajurit pemberani harus mematuhinya. Tidak peduli di mana mereka berada atau apakah mereka hidup atau mati. Selama mereka masih memiliki nafas di dalamnya, mereka berkewajiban untuk merespons. Begitulah kuatnya dekrit Asura. Sejak Asura memimpin pasukannya yang terdiri dari 1 juta orang untuk menyatukan bangsa, keputusan Asura adalah hal yang paling menakutkan yang pernah ada. Itu sangat menakutkan sehingga begitu dikeluarkan, dunia akan dilanda perang. Iya Pak, meskipun mereka berbicara melalui telepon, Zachary berlutut tanpa ragu untuk menerima keputusan Asura. Tidak peduli apakah Jonathan bisa melihatnya atau tidak. Itu adalah otoritas dari dekrit Asura dan betapa semua orang takut akan hal itu. Mulai malam ini dan seterusnya, tutup seluruh kota Jazona. Masuk diizinkan, tetapi tidak ada yang diizinkan untuk pergi. Siapapun yang tidak patuh akan dieksekusi. Untuk setiap perintah yang diberikan Jonathan, Zachary akan gemetar di sepatu botnya. Pada saat ketiga perintah itu dikeluarkan, Zachary merasakan emosinya bergejolak. Seolah-olah dia telah kembali ke masa ketika Jonathan memimpin mereka ke medan perang. Saat itu, Jonathan akan meneriakkan perintah terus-menerus saat mereka memusnahkan musuh-musuh mereka di seluruh negeri. Karenanya, tidak ada yang berani melanggar keputusan Asura. Siapapun yang melakukannya akan menemui azab mereka. Bab 186 Kamu terlalu banyak bicara. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Di bawah naungan kegelapan, suara langkah kaki yang berat menembus kesunyian malam. Dalam waktu setengah jam setelah keputusan itu, tak terhitung banyaknya pria berseragam militer yang dipersenjatai dengan persenjataan berat muncul di gerbang utama Jazona. Di belakang mereka ada konvoi truk militer yang membawa tentara yang senjata beratnya diarahkan keluar. Mereka semua memiliki tatapan dingin di mata mereka seolah-olah mereka semua adalah mesin pembunuh. Berhenti, siapa yang ke sana? Saat mereka melihat para prajurit, polisi militer kota mengeluarkan peringatan sekaligus. Dalam sekejap mata, sejumlah besar dari mereka menghalangi jalan para prajurit. Pengawal naga ilahi. Seorang perwira berjaket militer hijau melangkah maju, memandang kelompok polisi militer, dan menambahkan, mulai sekarang, kami akan mengambil alih kendali gerbang kota. Pengawal naga ilahi. Saat mereka mendengar siapa itu, polisi militer tersentak. Bagaimanapun, pengawal naga ilahi adalah salah satu dari 4 pengawal Asura. Mereka telah tiba di Jazona bersama dengan Zachary, Raja Perang. Mengapa pengawal naga ilahi tiba-tiba di sini untuk mengambil alih gerbang barat kota? Saat salah satu komandan polisi militer melihat apa yang sedang terjadi, dia hanya bisa mengerutkan alisnya. Mengapa kami belum menerima perintah tentang itu? Aku memberikannya padamu sekarang, Komandan Pengawal Naga Ilahi menegaskan. Mulai sekarang, gerbang barat kota akan berada di bawah komando kita. Anda dan anak buah Anda harus berkemas dan pergi sekarang. Petik 2. Tapi, tepat sebelum komandan polisi militer bisa memprotes, dia diinterupsi oleh komandan Divine Dragon Guard. Tidak ada tapi.
Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah mematuhi perintah dari pengawal naga ilahi. Siapapun yang menolak akan dieksekusi tanpa ampun. Saat kata-kata, dieksekusi tanpa belas kasihan, diucapkan, pengawal naga ilahi yang tak terhitung jumlahnya mengarahkan senjata mereka ke polisi militer. Mereka tampak seolah-olah siap menembaki tanda-tanda perlawanan, menghancurkan polisi militer menjadi berkeping-keping. Kami akan pergi. Namun, sebelum kita melakukannya, aku ingin tahu kamu berasal dari regu pengawal naga ilahi mana. Meskipun dia gemetar karena laras senapan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke kepalanya, komandan polisi militer itu mempertahankan pembangkangannya. Jika tidak, jika tersiar kabar bahwa mereka mundur hanya karena kata-kata pengawal naga ilahi, reputasi mereka akan hancur berantakan. Apa yang Anda lakukan adalah mengorek rahasia militer. Apakah Anda tahu bahwa pertanyaan ini saja memberi saya wewenang untuk membunuh Anda di tempat? Dengan tatapan gelap, Komandan Divine Dragon Guard mengarahkan senjatanya ke komandan polisi militer. Aku akan memberimu 10 detik untuk mempertimbangkan. Entah kamu pergi sekarang atau mati. Anda, dengan pistol diarahkan ke kepalanya, komandan polisi militer dengan cepat menyadari bahwa pengawal naga ilahi tidak bisa dianggap enteng. Bagaimanapun, mereka siap untuk menembak. 10, 9, 8. Komandan Divine Dragon Guard sedang tidak berminat untuk berdiskusi lebih lanjut. Yang dia lakukan hanyalah memulai hitungan mundur. Akhirnya, komandan polisi militer mengertakkan gigi dan berbalik menghadap bawahannya. Dia kemudian memerintahkan, "Ayo pergi." "Ya Pak." Begitu perintah diberikan, kelompok polisi militer yang gugup itu menghela napas lega. "Apakah kamu bercanda? Apakah Anda ingin kami dibantai oleh mesin pembunuh ini? Bagaimanapun, kita masih berniat panjang umur dan sehat." Semua orang di Jazona sangat menyadari bahwa Divine Dragon Guard telah membunuh banyak musuh di bawah kepemimpinan Asura ketika dia menyatukan bangsa. Terbukti, semuanya benar-benar mesin pembunuh. Oleh karena itu, polisi militer tidak ragu bahwa setiap perlawanan di pihak mereka akan mengakibatkan pembantaian mereka. "Semuanya, dengarkan perintahku sekarang. Kami mengambil kendali gerbang kota. Siapapun diizinkan masuk, tetapi tidak ada yang diizinkan pergi tanpa izin saya. Siapapun yang tidak patuh akan ditembak." "Iya Pak." Saat perintah diberikan, penjaga naga ilahi yang tak terhitung banyaknya mulai memposisikan diri di seluruh gerbang. Begitu mereka mengambil kendali, mereka membanting pintu gerbang dengan keras. Polisi militer terguncang oleh apa yang baru saja mereka lihat. Pada saat itu, mereka dengan cepat menyadari bahwa kota itu disegel dan sesuatu yang besar akan terjadi di Jazona. Sementara itu, skenario yang sama terjadi di semua gerbang kota lainnya. Saat dekrit Asura dikeluarkan, pengawal naga ilahi mengambil alih 4 gerbang kota di setiap arah. Selain itu, mereka juga menutup stasiun kereta api, terminal bus, dan bandara. Siapapun yang menentang mereka akan ditembak di tempat. Awalnya, mereka yang ingin pergi merasakan desakan untuk protes. Namun, setelah mereka bertemu dengan laras senjata haus darah yang tak terhitung jumlahnya, mereka memutuskan untuk tidak melawan sama sekali. Meski begitu, masih ada beberapa yang menolak untuk mematuhinya. Dalam waktu kurang dari 10 menit setelah pengawal naga ilahi mengambil alih, seorang Maserati biru berhenti di depan gerbang kota. Seorang pria muda berusia 20-an turun dari mobil. Dengan ekspresi frustrasi, dia menunjuk ke Divine Dragon Guard, yang sedang mengawasi gerbang, dan menuntut, "Buka gerbangnya. Saya harus meninggalkan kota untuk masalah yang mendesak." Petik 2. Tidak ada yang diizinkan meninggalkan kota. Ini adalah perintah. Penjaga itu bahkan tidak repot-repot melihat pemuda itu. Terlepas dari apakah Anda mengendarai Lamborghini, Maserati, atau bahkan helikopter, tidak ada yang meninggalkan kota hari ini. Periode. Apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya kau menghalangi jalanku. Apakah Anda ingin saya menanggalkan pakaian Anda? Pemuda itu benar-benar marah pada sikap acuh tak acuh penjaga itu. Menunjuk penjaga, dia memarahi, "Biarkan saya memberi tahu Anda. Saya putra kepala polisi Jazona. Jika Anda tidak membiarkan saya lewat, saya akan melucuti Anda sekarang juga." "Tidak masalah siapa ayahmu." Penjaga itu memberinya tatapan dingin. "Aku akan memberimu 1 menit untuk kembali. Atau yang lain, saya akan mengeksekusi Anda tanpa belas kasihan." "Eksekusi aku? Siapa yang kamu bercanda?" Pemuda itu tidak menganggap serius ancaman penjaga itu. "Kalau begitu,
Aku ingin tahu apakah kamu berani membunuhku. Saat dia berbicara, pemuda itu mendorong penjaga itu ke samping. Minggir dan biarkan aku lewat. Atau yang lain, aku akan. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar, memotong kalimatnya. Sebuah peluru emas telah menembus tengkoraknya. Masih menganga di tengah kalimat, dia ambruk ke genangan darah. Kamu berbicara terlalu banyak. Penjaga itu menatap mayatnya dengan dingin sebelum melihat ke atas. Dan sekarang, siapa lagi yang ingin melanggar batas? Tiba-tiba, keheningan yang memekakkan telinga turun ke kerumunan. Bab 187 Api Perang Sementara itu, di kantor kardinal di Kensington. Sejak Asura menyatukan negara, 4 raja perang ditempatkan di 4 penjuru negara. Zakari ditempatkan di Jasona, sementara Terence Xavier, kardinal raja perang, ditempatkan di Kensington. Kane, juga dikenal sebagai Raja Guntur Perang, ditugaskan ke Besya. Terakhir, Dorian Chance, Excalibur King of War, menjaga Misona. Adapun kantor kardinal, itu berfungsi sebagai markas besar pengawal naga Fang, yang dipimpin oleh Terence. Mereka bertanggung jawab atas pertahanan Kensington. Pada saat itu, Terence sedang duduk di aula utama. Dia mengenakan baju besi baja sambil memancarkan aura haus darah. Serahkan perintahku ke Fang Dragon Guard. Kami akan berkemas dan menuju ke Jasona hari ini. Siapapun yang tidak patuh akan dieksekusi tanpa ampun. Saat dia memberikan perintahnya, lebih dari 100.000 tentara meraung, "Ya, Tuan." Setelah mengeluarkan perintahnya, salah satu ahli strategi Terence bertanya, "Tuan, apakah Anda yakin ingin mengirim pengawal naga Fang ke Jasona? Setelah kita semua meninggalkan Kensington, saya khawatir kita tidak akan bisa kembali ke masa lalu jika terjadi sesuatu di sini." Sepanjang tahun Terence ditempatkan di Kensington dengan 100.000 penjaga naga Fang, tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Namun, jika Terence pergi bersama anak buahnya, musuh mereka mungkin menggunakan kesempatan itu untuk menyerang. Tanpa Terence di sekitar, Kensington mungkin mengambil risiko ditaklukkan oleh musuh mereka. "Apakah Anda meragukan pesanan saya?" Terence menembak ahli strategi itu dengan tatapan dingin, menyebabkan dia menggelengkan kepalanya ketakutan. "Tuan, bukan itu maksud saya. Kalau begitu, tutup mulutmu." Terence mencibir, "Begitu dekrit Asura dikeluarkan, bahkan saya harus mematuhinya tanpa pertanyaan. Apakah Anda tahu hukuman untuk tidak mematuhinya? Eksekusi tanpa ampun. Apakah Anda memiliki keinginan kematian?" Petik 2. Tatapan dingin Terence menyebabkan ahli strategi membeku. Meskipun musim panas terik, ahli strategi itu berkeringat dingin. "Tapi Tuan." "Tidak ada tapi." Terence memotongnya. "Entah kamu patuh, atau kamu mati. Tidak mematuhi dianggap pengkhianatan." "Ya Pak." Ahli strategi tidak berani memprotes lebih jauh. Bagaimanapun, melawan dekrit Asura dianggap pemberontakan terbuka. Tidak peduli seberapa berani dia masih tidak akan berani menentang keputusan itu. Pindah. Atas aba-aba Terence, 100.000 pengawal naga Fang yang kuat berangkat ke Jasona. Sementara itu di kantor Excalibur, mengenakan baju besinya, Dorian memegang pedang merah panjang yang memancarkan percikan api saat dia berjalan melintasi tanah berpasir. Pada saat itu, ada 100.000 pengawal naga anima berkumpul di depannya. Semuanya dilengkapi dengan baju besi dan senjata berat. Di belakang para prajurit ada tank dan jet tempur yang tak terhitung jumlahnya menunggu perintahnya. Akibatnya, seluruh bidang dipenuhi dengan niat membunuh. Prajurit pengawal naga anima, hari ini, kita akan berangkat ke Jasona untuk berperang. Siapapun yang berani mundur, melarikan diri, atau tidak mematuhi perintah akan dieksekusi tanpa ampun. 3 perintah tergantung di setiap kepala prajurit itu seperti guilotin. Namun, tidak satupun dari mereka mundur atau mundur dari misi. Bagaimanapun, itu adalah tugas mereka untuk berperang dan memusnahkan musuh-musuh mereka. Meskipun mereka tidak tahu mengapa mereka pergi ke Jasona, itu sama sekali tidak mempengaruhi kesetiaan mereka kepada Dorian. "Ya Pak." Raungan mereka bergema di seluruh lapangan. Bahkan, itu bergema bermil-mil. "Di mana sipir penjara Crimson Utara?" Dorian menatap dingin pada anak buahnya. Tatapannya begitu tajam sehingga menyebabkan mereka semua gemetar ketakutan. "Di sini." Sipir melangkah maju dari kerumunan. Dia bukan bagian dari komando pengawal naga anima, karena penjara Crimson Utara tidak bergantung pada 4 pengawal Asura. Sebagai gantinya, dia melapor ke kantor Asura secara langsung.
Namun demikian, setelah menerima dekrit Asura, dia maju untuk bertemu dengan Dorian. Setelah saya memimpin anak buah saya keluar dari Misona, Anda akan bertanggung jawab di sini. Jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi sebelum saya kembali, saya akan mengambil kepala Anda dan mempersembahkannya sebagai korban kepada warga sipil yang kehilangan nyawa mereka. Saat dia berbicara, Dorian mengeluarkan King of War Seal dan melihat ke arah sipir. Sipir penjara Crimson Utara, dengarkan baik-baik. Hari ini, saya dengan ini menyerahkan Raja Segel perang kepada Anda. Jika ada pemberontakan di Misona saat aku pergi, kamu memiliki wewenang untuk membunuh musuh kita tanpa ampun. Iya Pak, sipir kemudian melangkah maju untuk menerima Raja Perang dari Dorian. Dengan segel di tangan, itu menunjukkan bahwa sipir sekarang adalah perwira berpangkat tertinggi di Misona. Pak, apa yang terjadi di Jasona? Kenapa Asura mengeluarkan dekrit Asura? Sipir mau tidak mau bertanya setelah diberi segel. Tidak ada yang tahu lebih baik dari dia arti dari dekrit dan kekuatan mengerikan yang dibawanya. Keputusan otoritas Asura meluas ke semua orang di dalam negara. Siapapun yang tidak mematuhinya akan dibunuh. Bahkan ketika Asura masih berperang, SK Asura tidak pernah dikeluarkan sebelumnya. Tapi sekarang negara sudah damai, kenapa dia tiba-tiba mengeluarkannya? Mungkinkah benar ada pemberontakan di Jasona? Aku juga tidak tahu. Dorian menggelengkan kepalanya. Yang saya tahu adalah bahwa setelah dekrit Asura dikeluarkan, saya harus mematuhi dan memimpin anak buah saya menuju Jasona. Terlepas dari apa yang sedang terjadi, siapapun yang berniat menyakiti Asura tidak hanya harus melangkahi mayatku, tetapi juga ratusan ribu mayat anima Dragon Guard. Tanpa ragu-ragu, Dorian mengangkat pedang panjangnya dan mengayunkannya ke bawah. Pengawal naga anima, keluar. Iya Pak, dengan itu, Dorian memimpin 100.000 pasukannya yang kuat menuju Jasona. Sementara itu, di medan perang di Besya, Kane memimpin 100.000 pengawal naga elang ke dalam pertempuran melawan beberapa ratus ribu pasukan dari wilayah barat. Kehancuran merajalela di mana-mana saat api perang melanda medan perang. Kepala yang tak terhitung jumlahnya dipenggal sementara medan perang dipenuhi dengan mayat dan mengalir dengan sungai darah. Adapun Kane, yang dia lakukan hanyalah terus menekan ke depan. Tugasnya adalah bertarung atau mati dalam pertempuran. Karena itu, dia lebih baik dibunuh daripada mundur sama sekali. Menyerang, Kane meraung sambil mengangkat tombaknya ke udara. Saat dia mengayunkannya, dia membunuh banyak musuh dalam satu gerakan. Ketika mereka melihat betapa beraninya Kane bertarung, para prajurit dari wilayah barat tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Kane, Asura telah jatuh. Pengawal naga elang saja bukan tandingan kita. Saya menyarankan Anda untuk menyerah sebelum Anda pasti terbunuh." Petik 2. B. Sial, siapa yang memberitahumu bahwa Asura telah jatuh? Kane bergemuruh sebagai tanggapan. Pada saat yang sama, dia menusukkan tombaknya ke salah satu dada prajurit musuh. Jika dia tidak mati, mengapa dia menghilang selama setahun penuh? Pemimpin wilayah barat mengejek. Jika bukan karena kami tidak yakin dengan nasib Asura, wilayah barat tidak akan menoleransi Besya untuk waktu yang lama. Bab 188 minta maaf secara pribadi. 3 tahun lalu, Asura memimpin 1 juta pasukan untuk menaklukkan wilayah barat dan meratakannya dengan tanah hanya dalam waktu setengah tahun. Tidak ada yang tahu keputusasaan menyayat hati yang mereka rasakan saat itu. Di bawah komando Mahakuasa Asura, pasukan wilayah barat bahkan tidak bisa melakukan perlawanan sedikitpun. Hanya dalam 6 bulan, mereka benar-benar dikalahkan dan dipaksa untuk menyerah. Mereka awalnya mengira wilayah barat ditakdirkan untuk keberadaan yang begitu sederhana selamanya. Namun, yang mengejutkan mereka, Asura tiba-tiba menghilang secara misterius setelah memulihkan perdamaian di negara itu. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi atau apakah dia masih hidup. Tetap saja, mereka menunggu selama 1 tahun penuh sebelum mereka mengerahkan ratusan ribu tentara dari wilayah barat untuk menyerang Besya pada hari itu juga. Tanpa Asura, Besya tidak lebih dari sebuah kuil tua, hancur berkeping-keping dengan kesuciannya hilang, rentan dan rapuh. Asura tidak perlu mengotori tangannya hanya karena wilayah barat yang tidak penting. Kane mendengus, sama sekali tidak peduli dengan ejekan itu. Saat itu, kami berempat mengikuti Asura untuk bertempur di mana-mana, mengambil nyawa yang tak terhitung banyaknya. Apa yang dimaksud dengan wilayah barat belaka jika dibandingkan? Perhatian, pengawal naga elang.
Anda akan memusnahkan wilayah barat dalam waktu 1 bulan. Menyerang. Mengikuti perintah itu, 100.000 penjaga naga elang menyerbu ke depan sekaligus, mempertaruhkan hidup mereka tanpa rasa takut. Pak, tepat ketika Kane mengangkat tombak di tangannya untuk menyerang musuh sekali lagi, seorang prajurit tiba-tiba bergegas maju dari belakangnya sambil berteriak mendesak, "Tuan, Jazona telah mengeluarkan dekrit Asura." 3 raja perang diperintahkan untuk memimpin pasukan mereka ke Jazona. Apa? Saat Kane mendengar ungkapan, dekrit Asura, dia bergidik. Bersinar, dia mengarahkan matanya ke prajurit itu dan menuntut, "Apa yang baru saja kamu katakan? Ulangi itu. Anda bilang Asura mengeluarkan dekrit Asura dan memerintahkan 3 raja perang untuk memimpin pasukan mereka ke Jazona." "Iya Pak." Terserang oleh auranya yang mengesankan, prajurit itu buru-buru menundukkan kepalanya, tidak berani menatap matanya. 3 raja perang yang mana? Kane bertanya dengan dingin. Ada 4 raja perang, jadi mengapa hanya 3 raja perang yang diberi perintah? Kardinal Raja Perang Excalibur, dan juga Raja Perang Penakluk. Mengapa saya, Raja Guntur Perang, tidak termasuk? Kane tiba-tiba menjadi marah. "Tuan, Raja Perang Penakluk berkata bahwa Asura memiliki dekrit untukmu. Jika Anda tidak dapat memadamkan pemberontakan di wilayah barat dalam waktu 1 bulan, Anda tidak perlu pergi dan menemuinya lagi." Dipahami, ketika Kane mendengar ucapan terakhir dari prajurit itu, dia segera melompat dari kudanya dan berlutut. Meskipun itu hanya keputusan lisan, dia masih turun dan secara pribadi mengakui perintah itu seolah-olah Asura sendiri ada di sana. "Di mana Letnan Reaper?" Kane kemudian bangkit dan berbalik ke pengawal naga elang. Ketika teriakannya terdengar, seorang prajurit berbaju zirah langsung melangkah maju dan berlutut. "Reaper atas perintah Anda, Tuan. Pimpin 50.000 tentara ke Jazona segera. Meskipun pengawal naga elang tidak termasuk dalam dekrit Asura, kita harus mengirimkan beberapa pasukan sejak dekrit telah dikeluarkan. Siapapun yang melanggar perintah ini akan dieksekusi." Reaper gemetar setelah mendengar perintah itu. "Tapi Pak, Besya sudah di tengah-tengah perang. Apa yang akan terjadi jika saya memimpin 50.000 tentara ke Jazona? Dan bagaimana dengan pemberontakan di wilayah barat?" "Tidak ada tapi-tapian. Ini adalah perintah." Tatapan Kane berubah dingin. "Jika Anda melanggar perintah ini, Anda akan dieksekusi sekaligus." "Dimengerti, Tuan." Ketika Reaper mendengar bagian terakhir dari kalimatnya, dia tahu bahwa pria itu sudah mengambil keputusan dan tidak ada yang bisa mempengaruhinya. Yang lain harus mengikutiku dan menghancurkan musuh. Selanjutnya, Kane mengangkat tombak di tangannya lagi dan menyerang musuh. Namun, ekspresi pemimpin pasukan lawan mengalami perubahan drastis pada saat itu. Keputusan Asura. Bukankah Asura menghilang secara misterius? Bagaimana bisa ada dekrit Asura? Jangan bilang, Asura masih hidup. Begitu pikiran itu muncul di benaknya, dia segera memerintahkan tanpa ragu sedikit pun, "Perhatian. Mundur." Saya ulangi, mundur. Dengan perintah itu, para prajurit wilayah barat berhamburan seperti kecoa di siang hari, semuanya berlarian ke kejauhan. Tanpa basa-basi lagi, mereka semua mulai mundur. Itulah betapa menakutkannya Asura. Menyebutkan namanya saja sudah lebih dari cukup untuk menakuti semua prajurit yang gagah berani di wilayah barat. Hanya dalam beberapa jam setelah dekrit Asura dikeluarkan, seluruh Canaya terjun ke momen paling menegangkan dalam sejarah. Ratusan ribu pengawal Asura mengerumuni Jazona dengan aura pembunuh yang tak terbendung seperti arus deras yang menyapu. Sayangnya, keluarga Turner tidak memiliki firasat tentang itu saat ini. Sebagai cikal bakal dari 4 keluarga terkemuka di Jazona yang dijuluki kantor wakil gubernur, keluarga Turner memiliki tempat tinggal yang tampak persis seperti taman seluas 100 hektar, lengkap dengan bebatuan buatan, danau, dan kolam renang. Selain itu, bahkan ada 5 atau 6 arena pacuan kuda dan lapangan golf. Itu adalah tempat di mana orang-orang kaya ingin sekali menginjakkan kaki dan di mana para pejabat yang tak terhitung jumlahnya dihormati. Saat itu, putra tertua dari keluarga Turner, Timothy, sedang memeluk beberapa selebriti papan atas sambil menikmati kesenangan daging. Mereka adalah dewi-dewi yang tidak terjangkau bagi kebanyakan orang, tetapi baginya, mereka hanyalah mainan yang siap sedia. Hanya dengan panggilan telepon, banyak selebritas akan melemparkan diri ke arahnya, berharap untuk menikah dengan keluarga Turner. Tukang bubut. Saat dia menjelajahi salah satu selebritas dengan tangannya,
seorang pelayan bergegas masuk dari luar dan memotongnya. Hukum dia, Timothy memandangnya dengan dingin. Seketika, beberapa pria kekar berjas hitam melangkah maju dan meraih lengan pria itu sebelum menamparkan wajahnya beberapa kali. Setelah beberapa pukulan itu, wajah pelayan itu menjadi bengkak. Bukankah aku mengatakan bahwa tidak ada yang diizinkan untuk menggangguku ketika aku sedang beristirahat? Timothy kemudian mendengus sebelum berbalik ke arahnya dan menuntut, ada apa? Turner, keluarga Smith ada di sini, meminta untuk bertemu denganmu. Keluarga Smith. Timothy secara naluriah mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu. Kenapa mereka ingin melihatku? Saya tidak tertarik. Dimengerti, Tuan Turner. Mendengar itu, pelayan itu langsung bergegas berdiri untuk pergi. Namun, Timothy tiba-tiba memanggilnya ketika dia berbalik. Tunggu. Ya, Tuan Turner. Pelayan itu berbalik lagi, tidak berani mengambil langkah maju lagi. Apa urusan mereka denganku? Mereka bilang mereka di sini untuk meminta maaf secara langsung. Meminta maaf. Timothy tidak bisa menahan cibiran setelah mendengar itu. Kembali ketika saya memberi mereka kesempatan, bukankah mereka keras kepala seperti bagal dan menolak untuk menyerah? Mengapa mereka di sini untuk meminta maaf sekarang? Mereka akhirnya takut, ya. Suruh mereka berlutut di gerbang. Saya akan bertemu mereka ketika saya dalam suasana hati yang baik. Sambil mendengus, dia melambaikan tangan dengan acuh sebelum menerkam beberapa selebritas di kolam renang sekali lagi. Bab 189 bahkan tidak memenuhi syarat. Hugo, bersama Ezra dan Miguel, telah berlutut di depan gerbang kediaman Turner selama lebih dari 1 jam. Sepanjang waktu, tidak ada yang peduli tentang mereka selain seorang pelayan yang mengatakan beberapa patah kata kepada mereka. Namun, mereka tidak berani pergi atau bahkan bergerak sedikitpun. Bahkan, mereka bahkan tidak punya nyali untuk berlutut meski telah berlutut di sana selama 1 jam. Ayah, kenapa kita tidak pergi saja? Keluarga Turner tidak berniat menemui kita, jadi tidak ada gunanya kita berlutut di sini sampai fajar menyingsing. Ezra akhirnya membentak setelah berlutut begitu lama. Diam, Hugo memberinya tatapan tajam. Bahkan jika kita harus berlutut sampai fajar menyingsing, kamu tidak punya pilihan selain melakukannya. Ayah, Ezra akan berdebat, tetapi Hugo langsung memotongnya. Jika kamu tidak ingin mati, tetaplah berlutut di sini. Apakah Anda mencoba menyeret keluarga Smith bersama Anda dengan pergi sekarang? Petik 2. Ayah, aku. Kebencian tertulis di seluruh wajah Ezra. Saya sudah berlutut di sini selama lebih dari 1 jam, dan kaki saya akan lumpuh. Tetap saja, keluarga Turner tidak menunjukkan tanda-tanda akan bertemu dengan kami. Terlebih lagi, mereka bahkan tidak membuka gerbang. Kancingkan, Hugo menembakkan belati ke arahnya dan terus berlutut di sana tanpa berani menggerakkan satu otot pun. Lebih dari 1 jam kemudian, gerbang kediaman Turner akhirnya terbuka. Seorang pelayan berpakaian hitam berjalan keluar dan menatap ketiganya dengan merendahkan, memerintahkan, masuklah. Tuan Turner telah setuju untuk bertemu denganmu. Turner telah setuju untuk bertemu dengan kita. Ketika Hugo mendengar itu, secercah kegembiraan melintas di wajahnya yang masam. Selama keluarga Turner mau melihat kami, itu berarti kami masih memiliki secercah harapan. Ikuti aku. Tanpa memandang mereka sedikitpun, pelayan itu melangkah masuk ke dalam rumah. Sementara itu, Hugo dibantu dari bawah oleh Ezra dan Miguel sebelum mereka semua membuntuti pria itu. Sepanjang perjalanan ke sana, pelayan itu berjalan di depan sementara mereka bertiga berjalan di belakangnya. Tidak pernah sekalipun mereka berani menyalipnya. Tentu saja, mereka juga tidak berani bahkan untuk mengintip bebatuan buatan, danau, dan kolam renang. Setelah berjalan selama lebih dari 10 menit, pelayan itu akhirnya berhenti di depan sebuah kolam renang. Mengangkat kepalanya, dia memandang Timothy dan mengumumkan, mereka di sini, Tuan Turner. Mengerti. Bersantai di kursi, Timothy tidak membuka matanya saat menikmati pijatan yang diberikan oleh beberapa selebritas wanita berpenampilan menarik. Dia hanya melambaikan tangan, di mana pelayan itu segera pergi. Namun, keluarga Smith tidak berani melihat semua itu. Mereka hanya melihat ke bawah ke tanah dengan kepala tertunduk. Mengapa kamu datang dan mencariku hari ini? Timothy memejamkan mata saat dia menikmati perasaan tangan halus para selebritas yang meremas lengannya. Kami di sini hari ini untuk meminta maaf secara langsung kepada Anda, Tuan Turner.
Kejadian sebelum ini semua adalah kesalahpahaman. Cucu perempuan saya yang tidak berharga tidak tahu lebih baik dan menyinggung Anda, jadi saya di sini untuk menebus kesalahan atas namanya, jawab Hugo dengan kepala menunduk. Setelah mengatakan itu, dia tanpa ragu berlutut di depan pria itu dengan bunyi gedebuk. Ketika Timothy mendengar itu, dia membuka matanya. Kamu di sini untuk meminta maaf dan menebus kesalahan atas namanya. Mengapa? Apakah dia tidak tahu bagaimana meminta maaf sendiri? Atau dia bisu? Di mana dia? Dia dengan santai menyapu pandangannya tetapi tidak melihat tanda-tanda Josephine. Aku sudah membuangnya dari keluarga Smith. Ke depan, dia tidak lagi ada hubungannya dengan kita. Hugo buru-buru memisahkan keluarga Smith dari Josephine. Namun, Timothy mengerutkan kening dalam-dalam. Saya tidak tertarik untuk mengetahui hubungannya saat ini dengan keluarga Smith. Aku hanya ingin tahu mengapa dia tidak ada di sini. Dia hanya setuju untuk bertemu dengan keluarga Smith karena dia ingin melihat Josephine berlutut di hadapannya dan memohon belas kasihan. Marah oleh ketegarannya dalam menolak untuk menyerah pada proyek taman ekologi, dia awalnya senang, berpikir bahwa dia akan dengan patuh mengakui kesalahannya dan memohon padanya untuk pengampunannya. Namun, yang membuatnya cemas, dia tidak hanya gagal menyaksikan dia merendahkan diri di kakinya, tetapi dia bahkan tidak hadir. Dalam sekejap, ekspresinya berubah dingin. Muntahkan, kenapa dia tidak ada di sini? Turner, hati Hugo tersentak ketika dia melihat sekilas tatapan dingin pria itu. Hal yang paling dia takuti masih menjadi kenyataan. Saat melihatnya goyah, Timothy mencibir. Dia menolak untuk datang, bukan. Sepertinya dia benar-benar lembut, jauh lebih pantang menyerah daripada beberapa dari kalian. Turner, dia tidak lagi ada hubungannya dengan keluarga kita. Kami bersedia menyerahkan proyek taman ekologi, jadi tolong lepaskan kami. Karena segalanya telah menjadi seperti itu, Hugo hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menjauhkan diri dari Josephine. Sayangnya, itu tidak berhasil pada Timothy sama sekali. Alih-alih, ekspresinya menjadi dingin, dan dia mengucapkan, lepaskan keluargamu. Apakah Anda pikir saya menargetkan keluarga Smith karena proyek taman ekologi? Apa yang membuatmu berpikir bahwa aku akan terganggu dengan proyek taman ekologi yang tidak penting, kakek tua? Proyek itu hanya bernilai beberapa ratus juta, jadi bagi saya itu masih belum berarti. Saya hanya menargetkan keluarga Smith karena saya ingin menunjukkan kepada mereka yang memiliki pikiran menentang keluarga Turner konsekuensi dari melakukannya. Kamu berani bertarung dengan kami untuk kue, namun kamu tidak mempertimbangkan apakah kamu memiliki kemampuan untuk memakannya. Proyek taman ekologi yang remeh seperti itu tidak layak mendapat perhatiannya, karena dia adalah putra tertua dari keluarga Turner. Setiap tahun, keluarga Turner akan mengerjakan banyak proyek semacam itu di Jazona. Di seluruh kota, tidak ada yang berani keberatan setelah menerima panggilan telepon darinya. Pada malam yang sama, mereka dengan bijaksana akan mundur dan menyerahkan proyek mereka. Josephine adalah satu-satunya orang yang berani menolaknya dan juga satu-satunya yang menolak menyerah pada keluarga Turner. Menyadari bahwa pria itu tidak berniat membiarkan keluarga Smith lolos, Hugo hanya bisa menempatkan dirinya di luar sana dan terus memohon sambil berlutut, Tuan Turner, kami benar-benar menyadari kesalahan cara kami. Tolong beri keluarga kami kesempatan. Kami tidak akan keberatan apapun ketentuan Anda. Bahkan jika kamu ingin kami menjadi anjingmu, kami akan melakukannya dengan sukarela. Jadilah anjingku. Sebagai tanggapan, Timothy mencemooh, apakah menurut Anda keluarga Anda layak menjadi anjing saya? Katakan apa? Apakah Anda tahu nama anjing yang saya pelihara di Jadeborough saat itu? Itu dikenal sebagai keluarga Blackwood. Bahkan keluarga terkemuka di Jadeborough hanyalah seekor anjing yang saya pelihara. Namun, menurut Anda keluarga Smith memenuhi syarat untuk menjadi anjing saya. Bab 190 Tunggu kehancuran kita. Namun, menurutmu keluarga Smith memenuhi syarat untuk menjadi anjingku. Begitu kata-kata itu terngiang di benak mereka, ekspresi Hugo dan kedua putranya berubah menjadi sangat suram. Hugo, terutama, dicengkeram oleh keinginan untuk merangkak ke dalam lubang. Sebelum datang ke kediaman Turner, dia telah membayangkan berbagai cara di mana Timothy dapat mempermalukan mereka. Tetap saja, dia tidak pernah berharap dia mengatakan bahwa keluarga Smith bahkan tidak memenuhi syarat sebagai anjing keluarga Turner. Turner, keluarga Smith.
Hugo ingin mengatakan bahwa keluarga Smith masih memiliki nilai lain, tetapi Timothy memotongnya dengan tidak sabar bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Enyahlah, saya hanya setuju untuk bertemu banyak dari Anda karena saya pikir Josephine bersedia untuk menyerah dan meminta maaf berlutut di depan saya. Saya tidak pernah berharap itu hanya Anda beberapa kakek tua. Jika saya tahu, saya bahkan tidak akan berkenan melihat Anda. Buang-buang waktu, pergi sana. Dia melambaikan tangan meremehkan, bahkan tidak dalam mood untuk melihat mereka lebih lama lagi. Tukang bubut. Tepat setelah Hugo memanggil namanya, Timothy menyela, pergilah. Apakah Anda tidak mengerti saya? Jangan membuatku mengulangi diriku sendiri. Jika banyak dari kalian belum menghilang dari pandanganku dalam 10 detik, kalian tidak perlu pergi lagi. Dengan mengatakan itu, selusin pria kekar berjas hitam muncul entah dari mana dan mengepung mereka bertiga. Dari kelihatannya, mereka pasti tidak akan ragu mengirim mereka melintasi jurang pemisah yang besar jika mereka berani mengucapkan sepatah kata pun penolakan. Dimengerti, Tuan Turner, kami akan segera pergi. Hugo berjuang dari tanah dengan ekspresi gelap di wajahnya. Kepala keluarga Smith tidak pernah mengharapkan hal-hal berakhir sedemikian rupa ketika dia datang untuk meminta maaf secara langsung. Dalam benaknya, dia berasumsi bahwa keluarga Turner akan memaafkan mereka selama dia menyerah pada proyek taman ekologi dan mengusir Josephine dari keluarga Smith. Namun, semua yang dia terima dari Timotius adalah cemoohan. Lebih buruk lagi, mereka bahkan dianggap kurang dari seekor anjing. Mereka harus benar-benar melihat diri mereka sendiri di cermin. Berani sekali mereka berpikir bahwa keluarga mereka layak menjadi anjing kita. Timothy mendengus, menatap ketiga pria yang pergi dengan ekor di antara kaki mereka. Kemudian, dia menjentikkan jarinya yang memanggil seorang pria kekar berbaju hitam. Apa kemajuan dari masalah yang saya perintahkan kepada Anda semua untuk melakukan siang ini? Timothy bertanya dengan acuh tak acuh setelah pria itu menyapanya dengan hormat. Kami gagal, pria kekar berbaju hitam itu mengakui dengan kepala tertunduk. Tamparan. Timothy mengayunkan tangannya dan memukul wajahnya setelah mendengar itu. Sungguh sekelompok makhluk yang tidak berguna. Apa gunanya saya mempekerjakan banyak dari Anda ketika Anda bahkan tidak bisa memotong seseorang? Maaf, Tuan Turner, saya akan bertanggung jawab penuh untuk itu. Pada tamparan itu, pria kekar berbaju hitam tidak berani mengucapkan sepatah kata pun protes, berlutut di depan Timothy dengan bunyi gedebuk. Kenapa gagal? Timothy bertanya sambil menyekat tangannya dengan selembar tisu. Kami hanya tinggal sedetik untuk berhasil, tetapi seseorang tiba-tiba melompat keluar dari sampingnya dan menghalangi mobil untuknya, jawab pria berbaju hitam itu dengan suara rendah. Oh, seseorang benar-benar memblokir mobil untuknya. Kilatan keterkejutan melintas di wajah Timothy ketika dia mendengar itu. Aku tidak pernah berharap menantu yang tidak berharga itu menjadi tipe yang setia. Turner, haruskah aku memimpin beberapa orang ke sana malam ini dan melenyapkan mereka berdua? Pria kekar berbaju hitam itu bertanya, mengangkat kepalanya. Sebagai tanggapan, Timothy melambaikan tangan meremehkan. Tidak apa-apa, betapa membosankannya menghilangkan mereka berdua saja. Karena kita akan melakukannya, kita harus memusnahkan seluruh keluarga Smith. Apa maksud Anda dengan itu, Tuan Turner? Sampaikan perintahku, suruh seseorang memimpin 1000 tentara dari pengawal naga ilahi dan menahan semua orang di keluarga Smith. Jangan biarkan siapapun, tanpa memandang jenis kelamin dan usia. Juga, kirim 3000 tentara bayaran lagi untuk menangkap menantu laki-laki yang tidak berharga dari keluarga Smith dan Josephine. Bawa mereka ke kediaman Turner. Aku ingin melihat betapa keras kepalanya dia. Kilatan dingin melintas di wajah Timothy. Saya telah meniduri banyak wanita, tetapi tidak pernah ada yang sekeras dia. Aku ingin tahu apakah dia akan berbeda di ranjang dibandingkan dengan para selebriti itu. Turner, jika Pak Tua Turner mengetahui bahwa Anda memobilisasi pengawal naga ilahi, pria kekar berbaju hitam itu mengintip ke arahnya dengan waspada. Divine Dragon Guard adalah bagian dari 4 Asura Guard, dan satu-satunya perusahaan di seluruh Jazona yang memiliki hak untuk mengerahkan mereka adalah divisi King of War. Bahkan kantor gubernur harus mendapatkan izin dari divisi Raja Perang untuk memobilisasi mereka, belum lagi kami. Terlebih lagi, satu-satunya alasan kita bisa melakukannya adalah karena kita melakukannya secara diam-diam tanpa persetujuan dari divisi Raja Perang. Jika berita ini tersiar,
konsekuensi yang menghancurkan akan menimpa keluarga Turner. Siapa yang akan tahu tentang itu jika kamu tutup mulut? Sambil mendengus, Timothy membalas dengan acuh tak acuh, jadi bagaimana jika dia mengetahuinya? Dia hanya akan menceramahiku sebentar karena kudanya sudah keluar dari gudang saat itu. Tapi, Tuan Turner, pria kekar berbaju hitam itu akan berbicara lebih jauh, tetapi Timothy memotongnya. Berhenti bercanda di sini, saya ingin setiap anggota keluarga Smith dibawa kepada saya sebelum fajar tanpa gagal. Jika bahkan satu orang hilang, aku akan mematahkan kakimu. Dimengerti, Tuan Turner, pria itu menggertakkan giginya, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Setengah jam kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah Smith. Rumah itu terang benderang, tetapi ekspresi Hugo gelap dan cemberut, sehitam guntur. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Ayah? Ezra mau tak mau bertanya begitu dia turun dari mobil. Hugo tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang perjalanan, jadi dia terlalu takut untuk menanyakan apapun. Apa yang harus kita lakukan? Ketika Hugo mendengar pertanyaan itu, dia mendengus sebelum membalas, kenapa lagi yang bisa kita lakukan? Tunggu saja kematian kita. Bahkan ketika saya berlutut di tanah dan memohon keluarga Turner untuk mengambil keluarga kami sebagai anjing mereka meremehkan saya. Apalagi yang bisa saya lakukan? Menunggu kematian kita. Ketika kata-kata itu melayang ke telinga Ezra, ekspresinya langsung berubah. Dengan suara panik, dia memekik, dengan kata lain, perjalanan ini sia-sia. Lalu, aku berlutut tanpa hasil. Saya berlutut di luar gerbang selama lebih dari 1 jam, sampai saya hampir tidak bisa merasakan kaki saya lagi. Tapi ternyata semuanya sia-sia. Diam, Hugo pergi melalui atap setelah mendengar itu. Dia menunjuk putranya dan ingin menyeretnya ke atas bara, tetapi dia tiba-tiba jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Ayah, saat melihat itu, teror seperti melanda Ezra sehingga semua warna wajahnya terkuras. Kakakmu anak yang tidak berbakti. Bahkan jika aku tidak mati di tangan keluarga Turner, kamu akan membunuhku cepat atau lambat. Hugo sangat marah sehingga dia menusukkan jarinya ke pria itu. Namun, tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, deru mesin yang memekakkan telinga membelah udara di luar pintu. Setelah itu, kilatan cahaya putih menerangi rumah Smith seolah-olah sudah pagi. Pada cahaya yang menyilaukan, Hugo secara naluriah menutup matanya. Sayangnya, begitu dia membuka matanya, dia menatap moncong pistol. Bersambung.